Ringkasan materi PPKN kelas 9 bab 4. Keragaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Halo teman-teman, sebelum memulai materi, perkenalkan saya Kesha Perlita dan teman saya Makaela Zahra dari kelas 98. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan bangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan tanah air merupakan satu keutuhan dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen, bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, memperjuangkan pertahanan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga negara agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya, serta mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. B. Prinsip persatuan, keragaman suku, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berperang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksa kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya melecehkan kita. Selain itu tidak realistis. Sikap seperti itu bertentangan dengan sila kesatuan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan ketanggung jawaban
tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan yang melakukan suatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan bertanggungjawabkan dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia serta ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial Indonesia, ekonomi, serta mempertahankan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan penanggungan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Permasalahan keragaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadi suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. B. Adat istiadat. Adat yang merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang realita turun-temurun dan dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga integrasinya pada pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang dimiliki sanksi hidup disebut dengan hukum adat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran adat istiadat. Adat Rengsigen yang mengklarifikasi dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 tingkat hukum adat atau suku bangsa, yaitu 1. Aceh, 2. Goyol, Alas, dan Batak, 3. Minangkabau, 4. Sumatera Selatan, 5. Melayu, 6. Bangka dan Belitung, 7. Kalimantan, 8. Minahasa, 9. Gorontalo, 10. Toraja, 11. Sulawesi Selatan, 12. Ternate, 13. Ambon, 14. Timur, 15. Irian Jaya, 16. Balik dan Lombok, 17. Jawa, 18. Yogyakarta, 19. Jawa Barat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khas masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, sinten kerabatan. Ada beberapa daerah wilayah Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Parental. Sistem kekerabatan parental memiliki garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat menyelenggarakan pesta pernikahan, maka menurut adat istiadat biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak.
atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Di Jawa Barat misalnya, adat Sunda biasanya laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang seserahan serta memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan pesta pada pihak perempuan. Sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan pesta. 2. Patrilineal, sistem kekerabatan patrilineal, menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat menjalankan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak membebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Matrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya di Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada sesuatu anggota masyarakat menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung perkawinan kecuali atas kedua belah pihak. C. Agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia karena keragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut. Pemerintahan menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai aga. 2. Pengaruh keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam hidup masyarakat kita. Keragaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keragaman masyarakat Indonesia diantaranya terciptanya integrasi nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keragaman masyarakat Indonesia diantaranya terjadi konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, yaitu perpandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya tersendiri lebih unggul dibanding suku yang lainnya. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Demikianlah ringkasan materi PPKN kelas 9 bab 4 Keragaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan amalan dalam kehidupan sehari-hari.